Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di kesempatan kali ini, di video ini, Daily Tips seperti biasanya, saya akan membahas tentang apakah seseorang yang mengganti nasi putih dengan beras merah atau nasi merah bisa atau berpeluang untuk menurunkan berat badan yang dia miliki. Jadi di sekitar kita ya banyak sekali atau artikel-artikel atau video yang menyarankan Anda untuk mengganti beras atau nasi yang selama ini Anda konsumsi ya, yang seringnya yaitu dari nasi putih, beras putih ya, diganti dengan beras merah atau nasi merah. Nah, apakah hal tersebut akan memiliki dampak signifikan terhadap berat badan Anda? Apakah bisa untuk menurunkan berat badan Anda? Nah, perlu Anda pahami yang pertama adalah memang beras merah itu ya, setiap 100 gram dari nasi merah itu memiliki kalori yang lebih rendah dibanding nasi putih ya. Terus kemudian ya, dari setiap 100 gramnya itu hampir terjadi perbedaan kurang lebih antara 100 kilokalori. Jadi rata-rata misalnya katakanlah 100 gram nasi putih itu antara 220 kalori. Untuk yang nasi merah itu per 100 gramnya itu mengandung 120 kilokalori. Seperti itu, hampir terjadi perbedaan separuh. Namun ya, yang perlu Anda ketahui, kita biasanya ya tidak, dan memang selalu ya, tidak serta-merta mengkonsumsi nasi saja. Tentu saja ada lauk pauknya, ada sayurannya, terus kemudian ya di antara makanan itu kita juga mengkonsumsi biasanya snack, kudapan ya, di antara porsi makan besar. Nah, itu juga harus diperhatikan, tidak hanya bergantung terhadap nasi merah saja ya, terus kemudian mengabaikan tentang faktor lauk pauknya gitu ya, terus kemudian sayuran-sayuran, terus bagaimana cara pengolahan masakan yang disajikan, bagaimana kalorinya ya untuk lauk pauknya dan sayurnya, terus kemudian apa yang Anda minum, terus kemudian mungkin katakanlah camilannya apa, itu kan juga sangat mempengaruhi. Terus kemudian katakanlah begini ya, perbandingannya misalnya dengan seseorang yang masih mengkonsumsi nasi putih, terus kemudian lauknya dia menghindari misalnya ikan ya, menghindari untuk digoreng, dia lebih memilih untuk di steam misalnya, dikukus gitu atau direbus sayurannya, tentu dibandingkan misalnya seseorang yang sudah menggantinya dengan nasi merah ya, untuk nasinya, untuk karbohidratnya. Sementara untuk lauk pauknya sama-sama ikan tapi digoreng misalnya, atau dimasak dengan misalnya katakanlah ditumis gitu ya, dengan tentu saja ada minyaknya, terus ada ya namanya menumis ya, misalnya kalau nggak pakai minyak ya pakai margarin, butter dan sebagainya, yang notabene kalorinya jelas akan berbeda dengan misalnya ikan yang di steam tadi. Jadi semuanya secara keseluruhan, bukan hanya nasinya ya yang diganti menjadi nasi beras merah, tapi lauk pauknya, terus kemudian makanan-makanan lain yang masuk ke dalam tubuh Anda juga harus diperhatikan. Seperti itu. Memang bermanfaat ya. Jadi tidak masalah kalau misalnya Anda mau mengganti dengan beras merah, akan lebih bagus gitu. Karena kalorinya memang terbukti lebih rendah, terus kemudian Anda lebih lama kenyangnya karena seratnya cukup tinggi, terus kemudian juga bagus misalnya Anda kalau punya riwayat diabetes, juga akan lebih kami sarankan untuk mengkonsumsi nasi merah ini. Tapi ya perbandingan 100 kilokalori ini juga harus menjadi perhatian Anda. Misalnya katakanlah mentang-mentang dia rendah kalori, terus kemudian Anda mengkonsumsinya 3 kali sehari, itu ya sama saja gitu. Artinya dalam porsi yang besar misalnya. Jangan hanya karena katakanlah dia rendah kalori terus kemudian Anda makannya sampai benar-benar porsinya gede sekali, nasinya sampai ya beberapa centong nasi gitu ya, sama saja gitu. Malah mending nasi putih biasa tapi ya porsinya kecil gitu ya, dan ya tanpa ada
mungkin tanpa ada pikiran bahwasanya kalorinya rendah gitu, jadi makannya ya biasa aja. Tapi kalau Anda berpikiran bahwasanya nggak apa-apa kalorinya rendah, terus kemudian seratnya juga tinggi, dalam proses mencernanya juga akan membakar kalori, terus kemudian Anda makannya banyak sekali, ya sama juga bohong gitu. Jadi harus memang benar-benar diperhatikan. Terus kemudian ya, jumlah asupan harian kalori Anda juga dalam batas ambang yang memang sesuai dengan kebutuhan kalori harian Anda. Kalau misalnya Anda makan nasinya pakai beras merah, pakai nasi merah, tetapi melebihi batas ambang ya, terus kemudian makan makanan lain, lauk pauknya, terus kemudian camilannya Anda makan kue, makan gorengan, minum minuman manis, minuman bersoda dan sebagainya, karena berpikiran bahwasanya Anda sudah mengganti beras yang Anda makan dengan sesuatu yang lebih sehat, lebih rendah kalorinya, yaitu beras merah, ya semuanya akan terasa sia-sia gitu, tidak akan menimbulkan hasil di mana berat badan Anda akan turun atau tubuh Anda akan menjadi lebih ideal dari sebelumnya, seperti itu. Jadi harus bijaksana ya, harus dipastikan betul-betul bahwasanya tidak hanya cuman sekedar mengganti beras merah atau mengganti beras merah saja terus kemudian semuanya tidak Anda perhatikan, semuanya Anda abaikan, karena Anda sudah mengganti yang paling utama ya, yang biasanya normalnya kita di Indonesia ini memang nasi itu menjadi menu utama begitu ya, yang lauk pauknya itu sebagai side dishes atau ya makanan pendamping, atau kita sebutnya lauk pauk lah, seperti itu gitu. Jadi tidak bisa yang semacam seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan Anda terinspirasi lah dari sini gitu. Dan banyak sekali memang orang-orang yang berpikiran semacam seperti ini ya, karena kan sudah beras merah, kalorinya rendah, jadi kita boleh dong makan lebih banyak dan sebagainya. Ya nggak seperti itu juga gitu ya. Jadi saya rasa itu ya dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri Anda. Jangan lupa like, comment, and share. Terus kemudian bagi Anda yang belum subscribe, terlebih dahulu subscribe ya, terus kemudian tekan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi, karena setiap hari saya akan upload video-video yang menginspirasi Anda semuanya, memotivasi diri Anda semuanya. Dan ada sosmed kita ya, ada Facebook, ada Instagram, ada Spotify juga bagi yang mau mendengarkan pembahasan saya seputar diet, seputar tips-tips kesehatan dan sebagainya. Silahkan Anda follow saja. Saya rasa itu, sampai bertemu kembali di video-video kita berikutnya.